Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 29 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya putra Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hasil Keteguhan Iman. Saudara-saudari terkasih,
Renungan di saat ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda terbiasa memeriksa kekuatan sebuah kursi sebelum memutuskan mendudukinya? Sekedar memastikan kursi itu aman? Rasanya kemungkinan besar kita tidak melakukannya. Entah bagaimana, kita sering mengimani bahwa kursi itu akan cukup kuat menopang berat tubuh kita. Bertolak dari ilustrasi ini, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Jika kita begitu percaya pada kekuatan sebuah kursi, mengapa kita terkadang tidak memiliki keyakinan yang sama kepada Tuhan, terutama pada masa-masa sulit hidup kita? Tentu berbeda kondisinya antara perjuangan hidup yang membutuhkan iman dibandingkan dengan perkara menduduki kursi. Namun sabda Tuhan hari ini mengajar kita bahwa iman bukanlah sesuatu yang rumit untuk dipraktekkan, karena kita dapat menerima hasil dari iman itu. Kisah seorang perwira di Kapernaum dalam Injil hari ini mengerti bahwa otoritas dan kuasa yang Yesus miliki berbeda dengan pribadi yang lain, sehingga memunculkan iman dalam dirinya. Iman yang tak hanya membuat Tuhan Yesus heran, tetapi mendatangkan kesembuhan untuk hamba dari perwira itu. Saudara-saudari terkasih, apa yang ditunjukkan seorang perwira di Kapernaum menampilkan kerendahan hati dan iman yang teguh. Ia memohon kesembuhan hambanya. Hamba yang bagi sebagian orang pada masa itu tidak terlalu berharga, sehingga kematian seorang hamba tidaklah terlalu berarti bagi seorang tuan. Namun kepedulian dan kecintaannya kepada hambanya membuat ia rela berdesak-desakan dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Ketika Yesus hendak ke rumahnya, perwira itu merasa tidak layak dan pantas seorang yang agung dan mulia datang ke rumahnya. Namun karena imannya itulah, ia memperoleh apa yang diinginkannya. Saudara-saudari terkasih, iman memang berkaitan erat dengan pengenalan kita akan Allah. Semakin kita mengenal Dia, maka seharusnya kita semakin mudah percaya kepadanya, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Jadi, apakah yang kita khawatirkan atau pergumulkan saat ini? Berserulah kepadanya dengan iman, dan terimalah jawabannya. Jika Tuhan sanggup menopang hidup kita, mengapa kita masih khawatir? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga Engkau meneguhkan iman kami, dan memperkenankan kami ikut serta dalam perjamuan surgawi Putra-Mu kelak. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.